لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Jumat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan juga kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di malam hari ini kita diberikan kesempatan dalam rangka melaksanakan salah satu ketaatan, yaitu mengikuti kajian tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita lakukan serta mendapatkan ridho di sisinya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita pada malam hari ini masih melanjutkan di pertemuan yang sebelumnya tentang hukum dari huruf yang iltiqa'u sakinain, atau bertemunya dua huruf mati dalam satu majelis. Kemarin sudah dibahas tentang harokat yang digunakan sebagai penolong agar kalimat tersebut bisa terbaca. Salah satu harokat tersebut adalah kasrah, dan kemarin sudah dibahas apa aja bagian yang bisa di kasrah, yaitu yang terkumpul atau diakhiri dengan salah satu lafal latanud, lam, ta, nun, dan waw, dan dal. Kemudian pada malam hari ini kita menyimpulkan apa aja sih harokat yang dipakai atau yang digunakan untuk menolong, yaitu harokat kasrah sebagai bentuk lil khifah atau meringankan terhadap kalimat tersebut supaya bisa terbaca. Huruf pertama yang berharokat sukun dan dikasrohkan jika diikuti huruf sukun lainnya, dan hal ini merupakan kaidah dasar untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Artinya harokat kasrah itu adalah lil khifah dan sebagai kaidah dasar supaya huruf tersebut bisa terbaca. Berikut beberapa contoh dari kesimpulan yang sudah dijabarkan untuk hukum iltiqa'u sakinain yang diberikan harokat penolong, yaitu harokat kasrah. Yang pertama, jika huruf pertama berharokat sukun adalah huruf mati atau konsonan, dan huruf kedua adalah hamzah wasal, seperti pada firman Allah, wabashiril ladzina amanu atau wabashiril ladzina kafaru, wabashir alladzina. Bagaimana prakteknya? Huruf pertama berharokat sukun adalah huruf mati atau konsonan, dan huruf kedua adalah hamzah wasal, wabashir alladzina. Ketika kita gambarkan dalam pain, ini pain. Oke. Wabashir alladzina, wabashir
terus plus alladzina. Wa basyir alladzina. Nah, hamzah di sini adalah hamzah wasal. Kaidah mengatakan jika huruf pertama yang berharokat sukun adalah huruf mati. Ini yang berharokat sukun adalah huruf mati. Wa basyir konsonan, huruf shahih. Kemudian setelah huruf mati ada hamzah wasal yang terbaca. Kaidah mengatakan jika hamzah wasal ditaruh di pertengahan kata, maka hamzah tersebut tidak terbaca, maka menjadi mati. Wa basyir ladzina, diberikan harokat penolong kasrah, tujuannya untuk meringankan dan kalimat tersebut bisa terbaca. Yang ketika ditakdirkan wa basyir ya Muhammad, wa basyir ya Muhammad, berilah kabar gembira wahai Muhammad terhadap siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, yang dibuang apa? Yang dibuang adalah lafal setelah harokat sukun ini. Ada mentakdirkan ya Muhammad. Nah, karena dibuang, ini diberikan harokat penolong kasrah supaya alladzina bisa terbaca. Wa basyiril ladzina, contohnya di surat At-Taubah, wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Ini ayat 3 dari surat At-Taubah, dan ulama mengatakan di surat At-Taubah ini termasuk awal-awal, nggak perlu membaca basmalah ya, apalagi di ayat 1 hukumnya sampai haram. Kenapa? Karena surat At-Taubah adalah penjelasan tentang lepas diri dari orang kafir, dan itu isyarat sebagai ayat perang, dan bismillah itu menunjukkan tanda damai, maka nggak nyambung. Ulama tafsir mengatakan jika membaca bismillah di awal surat At-Taubah hukumnya haram. Cukup ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung di ayatnya. Poinnya adalah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Asalnya wa basyir ya Muhammad alladzina kafaru bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira, insyaallah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang kafir, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Yang ini dalam ilmu balaghah disebut dengan faedah tahqir atau ihanah atau menghina. Oke, poinnya adalah wa basyir alladzina. Oke, kita praktek ya. Ketika waqaf wa basyir, bukan wa basyiri, enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ke ayat ya. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Nah, poinnya ini wa basyir ketika waqaf. Oke, lanjut. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Itu ya. Wa basyir
dibaca atau diberikan harokat penolong kasrah. Ntar ada yang diberikan harokat penolong fathah, ada yang diberikan harokat penolong dhammah. Insyaallah setelah materi ini. Oke, kita ulang lagi ayatnya. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Oke, silahkan. Terima kasih. Teori yang berikutnya. Wabasyir itu artinya adalah wabasyir ya Muhammad, dan kita menemukan bahwa ra menjadi sukun, berharokat sukun dengan menghapus huruf kedua yang berharokat sukun. Wabasyir alladzina dalam dari segi bacaan, hamzah wasal dibuang, kemudian lam huruf yang kedua, wabasyir itu ra pertama sama hamzah wasal yang dibuang, sehingga dibaca wabasyiril ladzina. Baik, yang berikutnya atau yang kedua, jika huruf pertama yang berharokat sukun adalah nun tanwin, contoh ahadun Allahu as-samad atau nufuran istikbara, maka nun tanwin dikasrohkan saat bersambung untuk menghindari bertemunya dua sukun. Bacanya ahadunillahus somad. Jadi kalau digambarkan ke payan, ahadun Allahu ahadun. Ini asal tanwin adalah harokat, huruf yang berharokat ditambah non sukun. Ahadun Allahu atau nufuran istikbara. Nufuran ini hamzah wasal istikbaran, nufuran istikbara. Ini nun dibuang, kemudian hamzah wasal dibuang. Ini kasroh dioper ke sini. Awalnya nufur res nggak terbaca. Ahadul nggak bisa terbaca. Bukan ahadullahu, kurang pas. Ahadullah nggak terbaca. Akhirnya dibaca ahadunillah, ahadu. Ini dibuang. Ini dibuang. Nah, ini diberikan harokat kasroh lil khifah untuk meringankan. Ini sama nufurani. Kalau di Quran Indonesia dikasih nun kecil di bawah. Nufuran istikbara ahadunil lahus somad. Ini prakteknya. Falamma jaa
ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufuran istikbara. Nufuranis. Nah, ini surat Fatir ayat 42 juz 22 akhir ya. Nufuranis ya. Kalau di Quran Indonesia ya, di bawah hamzah wasol dikasih nun kecil. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufuran istikbara, atau sama dengan qul huwallahu ahadunillahus samad. Baik, kita mempraktekkan ini. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufuran istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Oke, ya, poinnya adalah nufuran istikbara, berhentinya di istikbara ya, supaya harokat penolong yaitu lil khifah ditanwin pada ran bisa terbaca sesuai penjelasan ini. Nufuran istikbara, nufuran istikbara. Sekali lagi, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufuran istikbara. Baru istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Oke, sekarang bareng-bareng dari yang pertama wa aqsamu sampai ahda. Kuat ya, 1, 2, 3. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum
Berikutnya dari layakunun sampai al-umam. 1, 2, 3. Layakunun ahda min ihdal umam. Berikutnya dari falamma sampai istighbara. 1, 2, 3. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufuran istikbara. Nufuran istikbara. Kurangnya di istikbara sampai sayyi. 1, 2, 3. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Berikutnya wala yahiqu sampai bi ahli. 1, 2, 3. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Fahal sampai awalin. 1, 2, 3. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Dari falan sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Falan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwila. Oke, silahkan. Mas Ikhwan udah? Oke. Baik. Ini materi doang, prakteknya insya Allah minggu berikutnya. Ahadunillahus somad. Nah, ini yang ketiga. Jika huruf pertama yang berharokat sukun adalah huruf lain itu torofai. Contohnya ya, torofai an-nahar. Asalnya torofaini an-nahar, karena dimudofkan atau diidofahkan atau disandarkan, nunnya harus dibuang. Torofaini menjadi torofai an-nahar. Nah, ini ya yang asalnya adalah isim tasniyah diberi harokat kasrah untuk penolong. Ya, torofain nahar. Kalau nggak bisa baca torofain. Nah, susah. Torofain nahar. Asalnya torofaini, ditulis di sini ya. Asalnya torofaini an-nahar. Asal, tar dulu ya, torofaini an-nahari. Oke. Kaidah Alfiyah Ibnu Malik atau nahwu, kaidah ilmu bahasa, jika ada isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan dua orang atau dua hal. Yang diakhiri non, ini non namanya non i'rab. Ya, isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Contoh muslimu atau muqimus shalah. Asalnya muqimunas shalah. Muqimunas shalah. Nah, ini ya, as-shalah. Nah, ini ada nun, namanya non i'rab, diidofahkan maka nunnya harus dibuang. Ini dibuang menjadi muqimus shalah. Asalnya muqimus shalah ya. Karena ini ittiqa sakinain, ini dibuang. Muqimus shalah. Ini torofai an-nahar, ini sukun. Torofain enggak baca, ini diberi harokat kasrah untuk menolong. Torofain nahar. Ya, prakteknya ntar di sini.
Wa aqimis sholata tarafayin nahar. Kalau diwakafkan di sini, wa aqimis sholata tarafayin nahar. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Oke, ini ya, tarafayin nahar. Baik, materi yang berikutnya ya, ini mengakhirkan yang harokat kasroh ya. Jadi minggu berikutnya kita beralih ke harokat fathah. Harokat fathah yang dijadikan untuk lil khifah atau meringankan atau penolong. Tarafayin nahar ini juga sama, au idfa'u menjadi awidfa'u. Awidfa'u asalnya adalah au idfa'u idfa'u. Ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini, ini dibuang. Awidfa'u dari segi bacaan. Baik, di sini dikasrohkan sebagai indikasi dalam kalimat au qalu. Asalnya mentakdirkan qalu. Au qalu dafa'u. Takdirnya itu qalu. Yes. Atau mereka mengatakan titik-titik. Bahwa wawu berharokat sukun dan menghapus kedua huruf yang berharokat sukun. Awidfa'u, wawu menghapus huruf kedua yang berharokat sukun, menghapus huruf kedua yang berharokat sukun, yaitu huruf hamzah wasol. Ya, di sini diberi harokat kasrah sebagai penolong. Awidfa'u. Tuh, dan yang terakhir adalah ya sahibayis sijni. Asalnya ya sahibaini as-sijni. Asalnya ini menceritakan kisah Nabi Yusuf dan dua orang temannya yang ada di dalam penjara. Baik, ini prakteknya insya Allah di minggu berikutnya. Sekaligus kita membahas penggunaan fathah sebagai harokat lil khifah pada huruf sukun pertama. Itu aja mungkin yang bisa dijabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.